Shalom sahabat Weary Traveling with Jesus. Hari ini minggu ke-14 tanggal 4 Juli 2021. Kami tim official Weary Traveling with Jesus akan mempersembahkan bacaan hari Minggu lengkap. Saya Lucia Amelia, pemazmur termuda dari tim Wirid, akan menyanyikan mazmur tanggapan dan Haleluya. Bacaan pertama dibawakan oleh Ibu Pauline, bacaan kedua dibawakan oleh Kakak Dominik, renungan dan bacaan Injil dibawakan oleh Romo Dinong. Kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi sahabat sekalian. Selamat menyaksikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Mereka adalah kaum pemberontak, tetapi mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya. Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan, entah tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kepadamu aku melayangkan mataku, yang Kau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Sudah cukup kenyang jiwa kami dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena penyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Agar kuasa Kristus turun menaungi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga,
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, salam dalam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari Minggu biasa yang ke-14 hari ini. Renungan untuk minggu ini saya beri judul, "Orang yang menolakmu tidak akan melihat hal baik dan positif yang Anda lakukan." Saudara-saudari terkasih, kita mendengar melalui bacaan Injil yang saya bacakan tadi, pemberitaan tentang Yesus ditolak di Nazaret, kampung asalnya. Betapa sedihnya Yesus karena orang-orang sekampungnya, bahkan sanak keluarganya, menolaknya. Ditolak, saudara-saudari terkasih, adalah pengalaman yang seringkali sebagai manusia kita hindari. Setiap orang, sadar atau tidak sadar, mau supaya dirinya diterima oleh orang lain. Ini adalah satu kebutuhan insani. Penolakan seringkali mengakibatkan orang yang ditolak merasa terluka, merasa asing, dan merasa sendiri. Kita sendiri pun mungkin pernah mengalami ditolak oleh orang-orang yang dekat dengan kita, oleh sanak keluarga, oleh orang-orang sekerja kita. Yesus ditolak oleh orang-orang Nazaret dari mana Dia berasal. Anehnya, mereka menolak Dia karena Dia melakukan hal-hal yang baik, yang istimewa, yang positif, bahkan mujizat di tengah-tengah mereka. Dia menampakkan diri sebagai seorang pengajar yang hebat dan membuat mujizat-mujizat. Melihat itu, mereka bukannya memuji dan menerima Dia, malah sebaliknya menolak Dia. Bahkan mereka merendahkan, menghina apa yang dilakukan oleh Yesus dengan mengatakan, "Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria?
Bukankah saudara-saudarinya juga ada di sini bersama dengan kita? Saudara-saudariku yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan kita menyaksikan peristiwa penolakan dengan berbagai alasan yang bisa juga dibuat-buat. Meskipun apa yang ditolak itu baik dan positif. Bukan hanya apa yang ditolak, tetapi siapa atau orang yang baik pun ditolak. Sekalipun yang dilakukan itu baik, positif, bernilai, dan bermanfaat bagi banyak orang, bisa saja Anda ditolak. Orang-orang Nazaret itu terlalu sempit cara mereka melihat Yesus, hanya berdasarkan unsur kemanusiaannya, sanak saudaranya. Padahal Yesus telah tampil sebagai pengajar yang luar biasa dan pembuat mujizat-mujizat. Mereka tidak bisa melihat Allah mengerjakan karya-karyanya di dalam kuasa mengajar dan kuasa membuat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mengapa? Karena orang yang menolakmu atau tidak menerima kamu tidak akan melihat hal yang baik dan positif, bahkan mujizat sekalipun yang kamu lakukan. Maka Yesus sangat heran dengan ketidakpercayaan mereka. Kita pun demikian, sangat heran dengan apa yang terjadi baik pada diri kita sendiri maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Heran mengapa orang yang mau melakukan hal-hal yang baik, memperbaiki hal-hal yang kurang baik, orang yang melakukan hal-hal yang positif, yang membangun masyarakat, melakukan hal-hal yang bernilai, bermanfaat, mereka tetap saja menolaknya. Yesus heran dengan orang-orang Nazaret, kita pun heran dengan orang-orang seperti itu yang maunya terus menolak sekalipun itu baik dan berguna bagi banyak orang. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
brothers and sisters, those are the readings for today. We hope you enjoy it, and see you again tomorrow from We Read Traveling with Jesus. Goodbye. Cari fratelli e sorelle, vi ringraziamo per aver ascoltato e pregato con noi. Vi chiediamo di sostenerci iscrivendosi su questo canale, mettere mi piace e condividerlo. Grazie di cuore.